أعوذ بكلمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi radhiyallahu anhum wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, apa kabar ikhwah? Insyaallah mudah-mudahan siang hari yang cerah ini kita tidak kurang satu nikmat apapun dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita syukuri nikmat itu sehingga mengantarkan kita kepada kehidupan yang kekal dan abadi kelak di akhirat, dan dikumpulkan bersama nanti di yaumil mahsyar sampai ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita yang sempat kemarin terputus insyaallah, yaitu mengenal jenis-jenis sihir. Uh, Insyaallah kita bahas satu per satu. Kemarin sudah dibahas secara singkat bahwa menurut Syekh Ahmad Ar-Raqibi Al-Ghabi, sihir terbagi ke dalam dua jenis secara garis besar. Yang pertama ada sihir baik atau as-sihrul ulwa, yang kedua as-sihrus sufla atau sihir rendah, sihir yang hina. Sihir ulwa atau sihir ulia dia terbagi ke dalam dua jenis sihir, yaitu sihir abyad atau sihir putih, yang kedua sihir aufak atau biasanya digunakan untuk perlindungan berupa wipik atau tulisan-tulisan Arab yang tidak dimengerti dalam kotak-kotak atau angka-angka, dan biasanya ditempel di pintu-pintu rumah. Ini aufak atau wifik. Kita bahas satu persatu. Sihir ulwa, sihir baik tinggi. Kenapa disebut sihir ulwa atau sihir ulia? Disebut sihir ulwa atau baik atau tinggi atau menurut tukang sihir karena ditujuin penggunaannya untuk membantu menyelesaikan masalah seseorang. Misal, sihir ini digunakan untuk penglaris dagangan, untuk memelet istri agar mau dan cinta pada suaminya, untuk penjagaan, untuk terawangan, untuk pengobatan. Ini untuk namanya sihir ulwa. Itu tujuannya baik, kata mereka para dukun. Ada dua jenis sihir yang tergolong ke dalam jenis sihir ulwa. Yang pertama sihir abyad, dari sihir putih, atau yang biasa dikenal dengan ilmu putih atau ilmu dukun putih. Disebut sihir putih karena pada prakteknya menggunakan ritual-ritual yang seolah bagian dari ibadah Islami, seolah-olah Islami, seperti menuliskan ayat-ayat Quran pada kertas, kemudian dia dijadikan jimat kertas ini, atau ada puasa-puasa khusus seperti puasa yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan atau puasa-puasa sunnah, atau wirid-wirid yang seolah-olah wirid ini bagian dari Islam, seperti misalkan membaca tasbih sekian ribu, atau membaca misalkan sholawat, atau membaca misalkan ayat-ayat penggalan Quran sekian kali, sekian ribu kali, sekian ratus kali dibaca setiap pada sholat. Padahal pada hakikatnya ini bukan bagian dari sunnah yang mulia, sunnah agung Rasulullah SAW. Maka kita harus sedikitnya mengetahui dalil dari mana. Kalau misalkan ijazah, bahasanya ijazah itu apa, izin, ijazah dari guru tersebut memang bersumber dari as-sunnah, maka laksanakanlah itu, insya Allah berpahala sebagai ganjaran sunnah. Tapi kalau dia tidak bersumber atau mau jalan thariqah atau bagaimana, maka berhati-hatilah. Guru-guru kami menyatakan susah sekarang mencari guru thariqah, sebaiknya ikuti sunnah Nabi saja, insya Allah
kita semua akan selamat dan kita semua akan dikumpulkan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada yang disebut sihir aufak atau wifik. Sihir aufak ini berbeda pendapat para ulama, ada dua pendapat. Yang pertama ada yang mengharamkan, yang kedua ada yang membolehkan. Bukan sunnah tapi membolehkan. Dan ini sangat janggal sekali. Yang membolehkan adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan setelah diteliti, setelah ditelusuri, ternyata bukan dari pernyataan Imam Al-Ghazali sendiri, tapi murid-murid beliau atau pengikut beliau yang mengatasnamakan Imam Ghazali. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka berhati-hati saudara. Ini banyak dipakai di Bogor terutama, atau di daerah-daerah yang lain, terutama pada waktu-waktu tertentu seperti hari Rabu terakhir bulan Rajab. Ini pakai jamaah disuruh untuk menulis sebuah wifik atau aufak, biasanya di malam Rabu Wakasan. Bahasa Rabu Wakasan, Rabu terakhir, untuk tadfa'ul bala, untuk menolak bala. Dituliskan di sebuah kertas, cerai kertas, tulisannya nanti insya Allah saya sertakan gambarnya. Kemudian ini dibawa mandi atau dibawa minum atau ditempelkan. Ini berbahaya sekali, ikhwah. Kalaulah kita ragu akan hal ini, maka tinggalkanlah. Tadfa'ul bala, menolak bala itu yang paling ampuh adalah dengan sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah dapat mencegah bala. Atau untuk menyembuhkan penyakit, tubuh maridakum bis sadaqah, kata Nabi, obati penyakit kalian dengan sedekah, bukan dengan menempel-nempelkan huruf-huruf atau mantra-mantra jimat yang disimpan di dalam di tembok atau disimpan di tempat air atau dipakai untuk minum. Yang ketiga ada sihir tiwalah. Bagi sihir tiwalah, tadi aufak, yang pertama abiyad, yang kedua aufak, yang ketiga tiwalah. Ini tergolong ke dalam sihirul ulwa atau sihir baik atau sihir yang tinggi sifatnya. Tiwalah ini seperti sihir berupa pelet atau asihan. Ini banyak dipakai ketika seorang suami sulit untuk mengajak istrinya untuk berhubungan badan. Maka sang suami mendatangi ustadz setempat, dan ustadz setempat menyarankan agar suami tersebut membacakan mantranya dan memuasai dan dipuasai puasa berapa hari, sehingga istri tersebut ada rasa cinta kepada suami tersebut. Bagaimana agama menyikapi hal ini? Sihir tetaplah sihir, walaupun dia dibalut dengan kesan agama. Naudzubillah. Bagaimana kalau istri kita tidak cinta dan menolak hubungan badan dengan kita, atau misalkan menolak ke atas ranjang bersama kita? Maka agama sudah mengaturnya. Ada sebut di sana, ada nusuz untuk istri yang menolak hubungan badan. Dia mendapat laknat dari malaikat sehingga subuh. Ketika ketika seorang laki-laki mengajak istrinya ila firasiha, ke ranjangnya, kemudian dia menolak, maka laknat malaikat hingga subuh untuk istri tersebut. Ancamannya sangat berat. Maka perlu dibicarakan. Kalau misalkan tidak mau, kenapa ini bisa tidak mau? Apa dasarnya? Dan agama mengajarkan kepada kita, ada sebutkan pisah ranjang, ada sebutkan diamkan, bahkan yang terakhir pukul atau musyawarah. Dan setelah itu silahkan talak. Ada 1 sampai 3 menurut mazhab Syafi'i. Barusan kirim contoh-contoh sihir sihir ulwa atau sihir aufak. Di sana juga ada sihir abiyad. Antum barangkali menemukan itu di dompet antum, atau misalkan menemukan di dinding-dinding rumah, di atas pintu, atau misalkan di selipan kopiah, atau di dalam ikat pinggang. Maka saran dari kami, musnahkan, bakar, berwudu dulu dan bakar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan berikan hidayah yang bercurah-curah, insyaallah. Karena apapun itu, naudzubillah, ketika kita menggantungkan hati kepada selain Allah,
akan ada kekuatan lain yang menolong kita, akan ada kekuatan lain yang bisa menyelesaikan masalah kita selain Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah kita sudah menduakan Allah, kita sudah menyekutukan Allah, dan itu dosanya sangat besar, bahkan terbesar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ay yushraka bih, ya, la yaghfiru ay yushraka bih, tidak akan mengampuni dosa yang menyekutukan kepada Dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa lain liman yasha, untuk orang yang Allah kehendaki. Karena auzubillah, hindarilah syirik adalah dosa terbesar, sebagaimana Nabi mengatakan, ijtanibu sab'a mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Asyiriku billah, yang pertama menyekutukan Allah. Kita sudah mendoakan Allah. Ada bahasa dari para ustadz, kita hanya meminta pada Allah. Jin itu atau wifik ini hanya wusul, hanya tawasul, hanya wusul. Ini talbis sebetulnya. Na'udzubillah. Ketika seorang menyatakan dia ini hanya wusul, kita tanyakan, wusul dari mana? Apakah Nabi mengajarkan kita berwusul dengan alat seperti ini, atau dengan benda, atau dengan tulisan seperti ini? Bukankah Allah Maha dekat? Ud'uni astajib lakum. Idza sa'alaka ibadi fa inni, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-Ku bertanya tentangku Muhammad, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Kenapa kita tidak langsung berdoa kepada Allah? Salat 2 rakaat dan berdoa. Kenapa kita harus berwusul? Alangkah lemahnya keyakinan kita, alangkah jauhnya kita dengan Allah. Tapi ini diajarkan oleh para wali. Ikhwah, kita tidak tahu wali ini, wali apakah wali syaitan atau wali Allah. Dan sebaik-baiknya Allah, wali itu bukan untuk diikuti tapi untuk dilihat. Untuk dilihat, sekali lagi, wali itu bukan untuk diikuti tapi untuk ditonton dan dilihat. Betapa besar keagungan Allah menjadikan seseorang mempunyai kemampuan luar biasa di luar adat. Dan ulama bukan untuk diikuti tapi untuk ditanyakan hukumnya. Yang wajib kita ikutilah Nabi saja satu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adanya para ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi, tempat bertanya bagaimana Nabi beribadah, bukan untuk diikuti. Ada ustadz, ada kiai, kita mencontek apa yang mereka lakukan, itu salah. Ulama, kiai itu untuk tempat kita bertanya bagaimana cara Nabi ibadah, mana dalilnya, sumbernya, kemudian kita ikuti contoh Nabi sebagai suri tauladan yang terbaik, bukan ulama itu sendiri. Kita mencontoh ulama karena di sana ada sunnah Nabi, mencontoh ulama karena ulama tersebut mencontoh Nabi. Kita mengikuti ulama karena di sana ada Al-Quran yang pernah diajarkan Nabi. Maka ketika ulama tersebut jauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Itu bukan bagian dari suri tauladan lagi. Maka sebaik-baik suri tauladan adalah Nabi SAW. Bagaimana dengan wali? Apakah kita harus mencontoh? Kalau kita mengikuti apa yang jadi ibadah wali, maka terhapus semua syariat ini. Kita lihat para wali Allah, mereka orang-orang gila misalkan. Kalau orang-orang di di NU itu sebutnya majdub, orang hilang akal. Kita pun jadi gila, naudzubillah. Bagaimana wali ini cukup jadi tontonan, cukup jadi bahan untuk tafakur, bahwa ta'jub, Allah mentakdirkan dia seperti itu dan Allah kuasa atas segala sesuatu, bukan untuk diikuti. Maka salah besar kalau kita mengikuti ulama, kita mengikuti wali. Yang benar adalah kita bertanya kepada ulama, lihat keajaiban Allah pada para wali, dan ikuti Nabi saja. Ikuti Nabi saja. Ulama tempat bertanya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli-ahli zikir, para ahli-ahli Al-Quran, ahli ilmu.
In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Dia bertanya, karena ilmu Nabi itu diwariskan kepada para ulama. Ulama-ulama yang lurus, ulama yang teguh, ulama yang teguh memegang apa yang ma'ana alaihi wa ashabih, apa yang kami katakan akidah yang kami pegang dan para sahabat kami pegang. Berhati-hati saudara. Baik, kita lanjutkan. Dari sihir ulwa atau sihir baik atau tinggi menurut versi mereka, atau menurut Syekh Ahmad Ar-Raghabi, karena disebut sihir ulwa atau tinggi karena penggunaannya ini seolah-olah untuk menolong atau untuk hal-hal yang bermanfaat. Ada yang kedua, sihir sufla, as-sihir sufla, sihir rendah atau sihir yang hina. Syekh Ahmad Ar-Raghabi menyatakan sihir sufla ini sihir rendah karena dalam proses pengambilan khawarikun lil adat atau kejadian luar biasanya ini dengan cara yang hina, ritual-ritual yang hina, menantang Allah, bahkan nyata-nyata menunjukkan kekufuran kepada Allah SWT, seperti menginjak Al-Quran, seperti menjadikan Al-Quran sebagai tisu di toilet, alhamdulillah, atau salat dalam keadaan junub, atau berzina dengan mahram, berzina dengan ibu sendiri, berzina dengan anak sendiri, atau mencabuli pasien. Ini merupakan syarat ketika seorang menggunakan asir sufla, sihir rendah, sihir yang hina. Maka tidak heran ketika seorang dukun, katakanlah dukun, walaupun dia berkedok kopiah hitam atau misalkan berkedok habaib atau berkedok ustad, ketika dalam proses penyembuhannya dia menyentuh perempuan atau lawan jenis yang bukan mahram, bahkan yang lebih jauh lagi dia mencabuli pasiennya. Memang itu syaratnya, syarat kesembuhan dari dari jin ini. Ada muamalah dengan jin, kerjasama. Kamu mau sembuh, ada obatnya nih, kamu harus tidur denganku misalkan, alhamdulillah. Maka kalau orang sudah mepet, apapun akan dilakukan. Seorang yang sakit datang ke dokter, kata dokter ini harus ke rumah sakit, rujuk di rumah sakit, di IGD masuk ke ruang khusus, dan tim medis di sana menyatakan nih harus selesaikan administrasinya dulu, kira-kira 200 juta. Orang punya tabungan di bank lebih dari 200 juta, dia akan berkorban untuk itu, karena harga nyawa itu bukan 200 juta, bukan lebih dari itu. Dia akan usahakan bagaimana supaya dia hidup. Atau misalkan syaratnya ini harus diangkat, ini harus dibedah dan diangkat bagian tubuh organnya ini, karena kalau tidak dia akan merembet. Mau dia. Apalagi ketika seorang sakit atau seorang yang menderita secara rohani datang kepada seorang peruqyah atau seorang penyembuh, maka ketika ditawarkan ini saat kesembuhannya, kamu harus begini, pasti dia mau, apapun itu, karena harga sembuh dan harga sehat, harga hidup itu melebihi dari segalanya. Maka ketika mereka datang kepada kita untuk memintakan diruqyah, bantulah. Dan mereka menanyakan berapa mahar atau biayanya. Insya Allah gratis, asal antum mau hijrah. Setelah sembuh, terserah antum mau infak berapa, mau via ke kita atau misalkan dititipkan untuk di akhirat. Silahkan, terserah. Bantulah saudara kita menuju kesembuhannya. Apa itu syaratnya? Syaratnya gampang. Antum kalau misalkan perempuan pakai tutup aurat, sholat tepat waktu, jaga bicara, biasakan zikir pagi petang. Itu benar-benar membuat mereka hijrah, insya Allah. Maka bagian dakwah dari dakwah tauhid ini adalah mengenalkan sunnah, mengenalkan agama ini kepada mereka, insya Allah. As-sihru sufla, sihir rendah atau sihir hina, ini banyak dilakukan oleh mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan para dukun. Ada banyak jenisnya. Ada sihirul ahmar, sihir merah, ada sihirul aswad, sihir hitam, masuk ke dalam golongan sihir sufla. Nanti kita bisa mengenal sedikit-sedikit dan bagaimana ciri-cirinya. Karena biasanya sihir ini menggunakan 4 unsur. Ini seperti avatar ya. Masya Allah. Ada unsur air. Unsur air ini sihir ini biasanya digunakan oleh metode masyrub, minuman.
4 unsur yang digunakan oleh sihir-sihir sufla. Air berupa minuman, melalui tiupan-tiupan mantra, dan menggunakan barang-barang najis biasanya, atau dengan makan makanan yang mengandung sihir, makanan berkuah dicampur dengan darah haid atau air mani bekas jin atau dukun dan lain-lain. Alhamdulillah. Efeknya bagaimana ketika kita memakan atau ketika korban meminum dengan metode mashrub atau minuman elemen air, dia akan mulai berubah secara emosional pertama, dan bertahap. Ini orang kalau misalkan mendengarkan Al-Quran langsung terasa mual di bagian perut, terutama bagian lambung dan perut bagian atas, mual atau panas atau bahkan muntah atau banyak sendawa. Ini ciri-ciri mereka yang pernah meminum air mantra, baik itu dari gurunya, baik itu dari pengobatan sebelumnya dari dukun, atau mungkin ketika seorang berlangganan makanan atau minuman di suatu tempat dan tempat tersebut memakai metode mashrub ini, metode atau buhul air ini. Ya, misalkan seorang, mohon maaf, ada satu keluarga, kalau dia makan bakso di tempat itu enak sekali. Dia berlangganan itu tiap hari, jam 1 siang makan bakso, jam siang makan bakso. Dan kalau misalkan bakso itu dibungkus, makan di rumah nggak enak baksonya itu. Kok aneh ya, enak dimakan di tempat dan nggak enak dibawa ke rumah. Dan ini menjadi candu buat orang yang berlangganan bakso ini, sehingga ketika ikut suatu daurah ruqyah dan di sana ada ruqyah masal, didengarkan ayat-ayat Al-Quran, ayat ruqyah, langsung mual dan muntah. Muntah berupa cairan. Kalau misalkan cairannya biasa, itu biasa, air liurnya warna putih biasa. Tapi yang agak lama dia agak kuning cairannya ini. Biidznillah Allah keluarkan buhulnya yang dari perut ini sebagai pemanggil candu dari bakso ini. Alhamdulillah. Nah, mohon maaf ini bagi yang jualan bakso, insyaallah di grup ini tidak ada yang menggunakan metode air sebagai metode mashrub atau minuman, atau buhul berupa unsur elemen air. Ada juga yang menggunakan dengan unsur elemen angin untuk menggunakan sihir sufla ini, sihir rendah ini, angin. Biasanya dipakai pada metode mu'allak atau digantung. Artinya buhul sihir digantung di atas pohon atau rumah dan tertiup angin. Ada pula yang diikatkan pada kaki atau sayap burung merpati dan dibawa terbang buhul sihirnya. Akibatnya pasien terombang-ambing pikirannya, menderita jantung berdebar-debar. Ini metode angin. Nah, saya perlihatkan gambarnya nanti insyaallah. Jadi diambil fotonya, diambil bekas pakaian, dan ditusuk di bagian-bagian mata, misalkan di bagian kemaluan dan di bagian dada. Digantung pakaiannya ini di tempat yang tidak diketahui, tempat yang sepi. Ketika tertebak angin, kita tertiup angin, maka orang yang ada dalam foto ini merasa tersakiti, sakit di bagian-bagian yang tertusuk jarum ini. Nanti anak perlihatkan gambarnya, coba antum teliti gambarnya lebih seksama. Sebentar, antum bisa lihat di gambar yang sudah anak kirim. Pertama, dia buhulnya menggunakan metode elemen angin. Ada foto di sana, foto korban, yang mana dalam foto tersebut silakan di zoom, diperbesar. Dia ditusuk di bagian mata, di bagian dada, dan di bagian kemaluan. Kemudian foto ini ditempelkan di pakaian. Pakaian siapa? Pakaian pemilik foto ini. Digantungkan di tempat yang sepi yang tidak diketahui orang, dan ketika angin bertiup, maka sihir ini langsung kontak, kena langsung ke orang yang dimaksud yang foto ini, kesakitan di bagian-bagian yang tertusuk jarum ini, misalkan di bagian mata, di bagian dada, di bagian kemaluan. Orang ini ke rumah sakit, ke pengobatan, bingung. Ibu tidak sakit ini sebetulnya, padahal dia merasakan sakit yang luar biasa. Nah, maka jawaban untuk seperti ini, ketika sakitnya tidak terdeteksi medis, jalan satu-satunya adalah ruqyah syar'iyyah. Bantu mereka, bacakan ayat Quran. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita mendapatkan serangan balik atau misalkan penyakitnya bertiba pada kita? Yakinlah kepada Allah.
kita dalam pertolongan Allah selama kita menolong saudara kita. Kita senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala selama kita dalam niat menolong saudara kita. Tolong agama kita yang ada dalam sahabat kita. In tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita dan meneguhkan langkah kaki kita. Maka buhul ini memang perlu dicari. Ini insya Allah kita pelajari bagaimana cara mencari buhul, metodenya. Nah, berdasarkan pengalaman guru-guru kami, sahabat-sahabat para peruqyah, dan kali ada di grup ini yang punya metode pencarian buhul yang sangat mujarab, maka silakan di-share, mudah-mudahan bermanfaat grup ini. Baik, mari kita lanjutkan. Yang ketiga ada elemen tanah yang digunakan dalam sihir sufla. Sihir ini paling sering digunakan untuk banyak hal. Tanah yang digunakan pun biasanya tanah yang sifatnya agak angker, seperti tanah kuburan. Atau mungkin syarat yang lebih dalamnya adalah tanah kuburan yang orang darahnya yang mengalir ke tanah, atau akibat mati tidak wajar dan lain syaratnya dukunya. Tanah ini diambil dari tanah kuburan, kemudian ada mantra yang dibacakan dan ditaburkan di depan toko, taburkan di depan rumah. Tujuannya berbeda-beda. Misalkan seorang ingin menghancurkan usaha jualan seorang atau bisnis seorang, ambil tanah kuburan, bacakan mantranya di tanah tersebut, dukun yang baca, kemudian ditaburkan tanah ini. Alhasil efeknya itu yang ada dalam rumah tersebut atau toko tersebut ngedrop langsung, penjualan turun, pekerjaannya malas-malasan, bahkan bawaannya ngantuk, akan sakit-sakitan. Dan biasanya yang paling umum itu orang yang menginjak tanah ini ada bagian yang sakit di bagian kaki. Bahkan kami pernah menemukan dia sakit sampai tidak bisa, telapak kakinya itu nempel di tanah karena saking sakitnya. Padahal dilihat, dicek medis sehat-sehat aja. Itulah efeknya. Dan ini hakikatnya ada sihir ini. Ditaburi. Coba anak kirim videonya untuk bisa lihat bagaimana seorang penyihir mengirimkan atau menaburkan tanah kuburan ini. Maka waspadalah. Ya, untuk bisa lihat dalam video ini bukan rekayasa ya. Dia video asli diambil dari CCTV yang pemilik toko kebetulan. Alhamdulillah. Semoga kita terhindar dari tipu daya setan melalui sihir ini. Baik, mari kita lanjutkan. Yang selanjutnya, elemen yang digunakan untuk sihir sufla ini ada elemen api. Ini biasanya sihir jenis muhabbah, jenis pelet, jenis asihan. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara dibakar menggunakan buhur merah, kemenyan dan lain-lain. Ada juga dengan menggunakan telur yang dituliskan nama-nama tertentu dan nama korban dan diletakkan di dekat sumbu api yang menyala. Efeknya akan membuat hati wanita tersebut atau korban akan terbakar karena rindu. Yang lebih parah, kepala wanita tersebut panas seperti terbakar dan meminta digauli oleh si penyihir, baik secara nikah, halal atau dizinai, naudzubillah. Ini mereka gunakan untuk asihan tingkat tinggi, asihan yang sifatnya merusak. Jaga wanita-wanita kita dari sihir ini dengan cara menutupkan aurat kepada anak dan istri kita, atau saudara perempuan kita, atau orang-orang terdekat dengan kita. Maka berhati-hatilah. Naudzubillah, sihir ini memang hakikatnya ada, tapi sihir ini sangat lemah. Ketika seorang akhwat merasakan hal yang seperti ini, maka sebaiknya diruqyah oleh akhwat lagi, karena nanti bagian kemaluan mungkin agak panas, jadi pegang kemaluannya oleh akhwat lagi, atau di titik-titik tertentu. Dan kita tentunya ikhwan diharamkan meruqyah akhwat dengan jalan menyentuh, terutama bagian-bagian yang sensitif tersebut, karena Syekh Yasin
mengatakan penyakit jasmani mungkin dengan jasmani lagi, tapi kalau rohani dia dengan Al-Quran, bukan dengan cara menyentuh seperti jasmani.